Oke, selamat wabarakatuh, selamat pagi. Sini saya akan melanjutkan terkait dengan materi 56. Kita mulai dengan materi 5. Jadi, di sini kita akan bahas terkait dengan documentation. Jadi, poinnya adalah di mana kita menjelaskan terkait dengan document elicitation, documentation, project documentation, sama ketepatan dalam membuat suatu project documentation. Ada 4 outline. Satu, terkait dengan documentation. Tipe requirement documentation, tool requirement documentation, sama contoh requirement documentation. Kita mulai dengan subjek pertama terkait dengan requirement documentation. Eh, Kenapa sih ada suatu documentation? Ini adalah salah satu elemen kunci dalam proses pengembangan perangkat lunak. Ini menjelaskan kebutuhan dan spesifikasi perangkat lunak harus dipenuhi oleh pengembang untuk menghasilkan produk sesuai dengan harapan pengguna. Sebagai panduan utama selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC), keuntungannya adalah eh, ini dapat sebagai penunjang dalam keberhasilan sebuah proyek. Tingkat kepuasan stakeholder dalam proses perangkat lunak. Pengembang dan manajemen harus memahami pentingnya dokumentasi kebutuhan perangkat lunak untuk mendukung kelancaran dalam proses nanti. Fungsi sebagai roadmap yang menjabarkan kebutuhan terkait fungsional, non-fungsional, fitur sistem, dan UI dan sistem dikembangkan. Tantangan dalam buat dokumentasi kebutuhan bisa memfasilitasi terkait sistem yang akan dibangun. Menyediakan gambar yang jelas mengenai apa yang harus dikerjakan oleh pengembang. Mengenai risiko kesalahpaham atas stakeholder, pengembang, dan tim QA. Referensi proses pengembangan, pengujian, dan validasi. Memastikan setiap kebutuhan disediakan dan dipenuhi. Komponennya adalah SRD, SRS, sama purchase order. Ini adalah terkait dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta komponen eksternal terkait kebutuhan. Ini memberikan data kebutuhan terkait diagram, snippet, akronim, produk, developer, tester, dan stakeholder. Ini proses documentation untuk memperoleh, menganalisis, dan memvalidasi peserta guna memastikan mereka yang cerdas dan efisien terhadap pengembang perangkat lunak. Menentukan interaksi antara sistem perangkat lunak dan konvensional seperti API, basis data, N3, untuk teknik pengujian untuk memastikan kualitas dan keadaan perangkat lunak. Keterlibatannya jelas untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak. Project manager bertanggung jawab untuk memberikan solusi. Marketing bertanggung jawab untuk strategi marketing kebutuhan proyek. Berusaha untuk memetakan masalah atau solusi, menganalisa desain solusi, dan terakhir ada product manager terkait dengan apa yang di mana menjaga kebutuhan pengembangan suatu produk. Ini ada prosesnya. Stakeholder requirement, fungsional, non-fungsional, requirement, assumption, sama manage. Di sini ada memastikan bahwa settingnya apa yang dibutuhkan stakeholder terkait kebutuhan menyeluruh melalui proses wawancara, survei, observasi, siapa saja stakeholdernya, perannya apa, metode apa yang digunakan, bagaimana dokumen dapat dimanfaatkan. Di FRD ini adalah mengenai apa yang harus dicapai oleh satu pengguna seperti use case, user story, spesifikasi fungsional, untuk mengembangkan perilaku sistem dan sudut pandang pengguna. Tugas dan fungsi apa yang harus dilakukan, prioritas, membimbing upaya pengembangan, apa yang harus dipenuhi, sama ketergantungannya seperti apa. Di non FRD ini terkait dengan performa, skabilitas, keamanan penggunaan, memasukkan fungsi non fungsional. Isinya adalah performa, skabilitas, keamanan penggunaan, terkait dengan ini waktu, throughput, pemanfaatan sumber daya. Ini terkait dengan beban volume data. Ini advocacy, otoritas. Ini adalah fitur aksesibilitas. Di review adalah untuk meninjau apakah sudah terkait dengan arus dan butuh, sudah sesuaikan dengan lead time, menilai kelayakan, konsistensi, kelengkapan. Ini adalah terkait dengan validasi pengembang Pralunan. Ini adalah assumption. Kita mengidentifikasi asumsi, mendokumentasikan secara eksplisit, integrasi balasan, dokumentasi batas, sama pertahanan dijelaskan. Ini terakhir, di mana adalah kita kontrol terkait dengan perubahan dalam suatu kombinasi, eh, modifikasi seperti apa, dan memeliharanya seperti apa. Ini juga kedua terkait dengan documentation. Tipenya adalah PRD, fungsional, market, produk, user interface, technical, quality, software, sama customer. Ini adalah tahap pertama dalam satu produk, apa yang dipecahkan dengan menjaga kebutuhan yang sedikit, mencakup garis besar kebutuhan proyek, tujuan, kebutuhan manajer proyek, keuangan, fungsional fitur, SWOT, personel, jadwal garis waktu, dan analisa biaya manfaat. Ini adalah kebutuhan yang telah ditetapkan eh, sebagai layanan tugas fungsi, terus cara kerja, apa yang mungkin digunakan, terus ini penggunaan seperti apa. Ini market, bisa juga disebut dokumen pemasaran, fokus pada kebutuhan pasar, fokus pada
Biasanya target memvisualisasikan pembeli pengguna, daftar langkah kebutuhan pasar, edukasi pasien, daftar prioritas, sama garis waktu peluncuran. Ini terkait dengan antar muka, terkait dengan konten, navigasi pengguna, kode warna, petunjuk, opsi, tombol simpan. Ini produk requirement, apa yang hal apa saja yang harus dimasukkan dalam list produk, terus kontennya seperti apa, bisa tujuan produk, fitur, catatan, kebutuhan, sama asumsi atau batasan ketergantungan. Ini technical terkait dengan kebutuhannya, terkait dengan ringkasan seperti proyek, asumsi risiko faktor, kebutuhan fungsional, preferensi atau daftar dokumen pendukung. Ini quality, ini berusaha pada keandalan, konsistensi, kesediaan, kegunaan, pemilihan, sama pengalaman pelanggan. Ini recommend dokumen, ini menetapkan kebutuhan fungsional terkait dengan FRD, PRD, ditulis dengan pertimbangan proyek tertentu, mencakup tujuan produk, ringkasan, metode, pertimbangan sama pertimbangan desain, sama pertimbangan keamanan. Ini ini merujuk pada periode tapi untuk pelanggan token tertentu. Nah, penggunanya adalah development project leader, development team member, aplikasi support spesialis, sama development manager. Di sini adalah untuk membutuhkan, menetapkan gimana kita melangsungkan sumber daya, memanage pekerjaan, desainnya seperti apa, sama proses manajernya seperti apa. Ini juga requirement analysis, quality, maintenance, sama project sponsor. Ini ada untuk mengidentifikasi terkait dengan celah-celahnya, memastikan kualitinya, maintenance, project sponsornya. Ini juga dokumen spesialis sama business expert. Ini toolnya kita bisa pakai Jira, Confluence, Enterprise Architect. Eh, ini yang perlu ditekankan, gimana kita menyusun suatu dokumen, harus sederhana jelas bahasanya, kebutuhannya dapat diukur, kolaborasinya untuk semua stakeholder, sama fokus sama kebutuhan bisnis. Ini documentation, contoh kita buat pada product backlog, ini use case station, ini terkait dengan story-nya, jadi aset kendalanya seperti apa. Nah, ini juga terkait dengan kesediaan browser. Nah, ini sportingnya seperti apa. Terus ini definisi yang harus dilakukan. Terus ini adalah tugas yang kalian nanti pilih, sesuai dengan ini, nanti dipilih, nanti ada presentasi di minggu depan. Ya, ini untuk yang materi pertemuan 5, saya lanjutkan untuk materi pertemuan 6. Nah, di sini kita coba menganalisa paket kebutuhan. Jadi, itu adalah ada requirement analysis, perubahannya sama outputnya. Jadi, requirement analysis adalah untuk menentukan kebutuhan atau syarat dari pengatur atau pemangku stakeholder untuk menciptakan suatu produk, sistem, atau perangkat lunak menjadi fondasi dalam pengembangan sistem karena memulai desain, implementasi, dan pengujiannya. Jadi ini tahap awalnya observation, analisisnya, brainstorming, mind map, fitur, sama documentation. Sini adalah mencakup kebutuhan tugas-tugas yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk produk atau proyek, untuk menentukan kebutuhan terkait dengan pengepentingan, analisis, dokumentasi, validasi, dan perangkat lunaknya. Tujuannya adalah memahami kebutuhan pengepentingan untuk membuka kebutuhan terkait dari pengguna pelanggan pemangku, analisis layak untuk menilai kelayakan dari setiap kebutuhan, batasan untuk menentukan batasan, dan dokumentasi yang tidak terperinci. Tujuannya adalah dari apa ke bagaimana, bagaimana menjembatani kesenjangannya, tiga pandangan ortogonal, informasi sistem, fungsi, perilaku, arsitektur pelanggan, proses relatif incremental. Aktivitasnya adalah gimana kita menemukan kebutuhan, kita menganalisis kebutuhan, kita melakukan pemodel-model, sama tinjauannya. Ini adalah satu satuan aktivitas. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Dari software rekomendasi kita bisa melihat review, kita bisa mengenai programnya, kita buat modeling, spesifikasi, akhirnya evaluation. Kita identifikasi dulu, kita evaluasi, kita lakukan analisis, alokasi antar elemen, jadwal, dan batasan, akhirnya buat definisi sistem. Nah, ini step rekomendasi. Kita butuhkan penguatan kebutuhan, recommendation, di mana kita mengumpulkan semua kebutuhan terkait apa yang mau dibangun, terus kita menganalisa, terus spesifikasinya apa, kita memvalidasi akhirnya manajemen kebutuhan. Di recommendation kita bisa mengumpulkan teknik yang dipakai adalah wawancara, kita diskusi satu persatu dengan pengepentingan, kita lokakarya, uh, kolaboratif dengan pengguna untuk melakukan brainstorming, survei, disebut ada audien yang lebih besar untuk mengumpulkan wawasan, observasi mempelajari proses yang ada untuk mendeteksi perbaikan, prototype itu membangun mockup untuk menjelaskan kebutuhan, yang disebut adalah mendukung ada dengan sistem, modelingnya kita bisa pakai pakai use case, DFD, AIRD, atau diagram kelas.
Spesifikasinya adalah terkait dengan SRS, terkait dengan kebutuhan fungsional, model sistem diagram, kita penerimaan sama daftar istilah. Validation adalah untuk meninjau terkait dengan kepentingan dari domain. Prototipe adalah membangun prototipe untuk memvalidasi kebutuhan. Waktu terkait dengan presentasi. Simulasi itu adalah multi sistem menggunakan lingkungan yang disimulasikan. Manajemen itu melibatkan peracakan perubahan, mengolah konflik, menjaga relevansi kebutuhan sebanyak siklus pembangunan lunak. Ini challenge-nya adanya ambiguitas, kadang ada eh, disparitas terkait kebutuhan, terus kebutuhan yang berubah, adanya perubahan-perubahan yang tidak bisa dikontrol, terus ada yang bertentangan terkait dengan mungkin prioritas, terus ada keterlibatan kepentingan yang bisa merubah suatu alur teknisnya yang mungkin tidak bisa kita handle. Teknik pembangunan kebutuhan, kita bisa wawancara, analisis kebutuhan, fokus grup, prototype, sama brainstorming. Ini adalah gimana kita melibatkan pemangku kepentingan. Terus kita lihat dokumennya jelasnya, kita lihat manajemen perubahannya, kita lihat keterlibatan sama prioritasnya. Nah, ini outputnya SRS, berisi terkait dengan dokumen kontak antara kepentingan, kebutuhan fungsional atau bisnis, asumsi, diagram use case, user story, adalah mengenai pengembangan, meningkatkan komunikasi, menghasilkan pemahaman, membantu edukasi, menjaga fondasi. Kesimpulan, analisis kebutuhan adalah fase penting dalam rekayasa perangkat lunak. Ini merupakan dasar untuk pengembangan pelakon yang sukses sesuai dengan tujuan, dan ini dapat membantu memverifikasi terkait apa yang mau dicapai dari produk itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Kalau ada pertanyaan silakan kirim di Google saya kira WhatsApp aku. Sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Makasih.